Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam para peserta novena Hati Kudus Yesus yang saya cintai. Inilah hari yang ke-6 dalam novena kita. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Untuk menghidupkan budaya hati, kita butuh Tuhan memotong ranting-ranting dalam tubuh kita, dalam diri kita yang kotor, yang tidak bersih, supaya hati kita bisa berbuah, bisa mengalir kesejukan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita semua tunduk kepala kita hening sejenak. Kita mohon belas kasih dari Tuhan atas dosa dan kesalahan kita, supaya novena kita di hari yang ke-6 ini sungguh-sungguh berkenan di hati Allah dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa, doa pemulihan kehormatan kepada hati Yesus. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, tak terkatakan besarnya anugerah yang Engkau limpahkan kepada umat manusia. Namun banyak orang meremehkan rahmat-Mu itu dan tidak menghargai karunia kebaikan-Mu. Para pendosa menghina Engkau, manusia yang tak bersemangat mengesampingkan Engkau, dan bahkan mereka yang saleh pun sering mengabaikan Engkau dengan hati yang dingin dan pelupa. Bahkan mereka yang Engkau cinta secara khusus kadang-kadang menyakitkan hati-Mu dan tidak menghargai cinta kasih-Mu. Sebab itu, sambil menghadap hadirat-Mu yang kudus, dengan pernyataan hormat yang istimewa, kami hendak memberi silih atas penghinaan-penghinaan keji yang dibuat orang di mana-mana terhadap cinta kasih-Mu. Kami hendak memperbaiki semua hal buruk itu, serta menghibur Engkau dengan cinta kasih yang berkobar-kobar, sebagai silih atas kelalaian dan penghinaan keji manusia terhadap-Mu. Berkenanlah Engkau menerima dengan rela semua silih kami, sebab kami mempersatukannya dengan pahala Bunda Perawan Maria, para santo dan santa, dan segenap orang Kristen yang suci. Ya hati Maha Kudus Yesus, ampunilah para pendosa seperti Engkau mengampuni anak hilang, dan sudilah selalu mencurahkan kemurahan hati-Mu, baik kepada mereka pun kepada kami semua. Dengan rendah hati kami mohon semuanya ini kepadamu, dalam kesatuan hati kami dengan hati Maria yang tak bernoda, Bunda kami yang tercinta. Amin.
Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menempuh jalan hati adalah judul pokok permenungan gereja sepanjang bulan Juni ini. Dan untuk kita bisa menempuh jalan hati itu, perlu kita membersihkan diri kita. Banyak ranting yang ada di sekitar tubuh kita, banyak hal-hal yang kurang benar dalam diri kita, perlu kita pangkas, perlu kita potong, agar kita bisa berbuah, kita bisa menghasilkan banyak hal yang mengalir dari hati kita. Dalam Injil Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Kata-kata dari kutipan Injil tersebut membuka sebuah cakrawala baru mengenai penderitaan. Membersihkan ranting dapat membantu pohon untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, kita membutuhkan pembersihan lebih banyak supaya kita bisa menghasilkan banyak buah, supaya kita bisa melakukan hal-hal demi kerajaan Allah, supaya dari hati kita orang lain bisa berjumpa dengan Tuhan dan bersyukur karena mengenal Yesus melalui diri kita. Banyak cabang dan ranting yang tidak perlu, yang menghalangi pohon untuk menghasilkan buah, sebagaimana seharusnya cabang dan ranting itu harus dipotong. Saudara terkasih, ini adalah proses yang cukup menyakitkan. Apalagi kalau kita tidak selalu tahu
bahwa cabang dan ranting itu tidak berguna. Seringkali tampaknya cabang dan ranting itu indah, menarik dan sangat subur. Namun semuanya itu perlu dipotong agar pohon dapat menghasilkan semakin banyak buah. Saudara-saudari yang terkasih, kisah sadar bahwa mungkin kita terlalu cepat merasa puas dengan sedikit buah yang dapat kita lihat dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, saya telah melakukan beberapa hal yang baik di sana sini, dan saya harus bersyukur dan bangga dengan sedikit hal yang baik yang sudah saya lakukan. Namun saudara, amat mungkin itu merupakan sikap rendah hati yang keliru, atau bahkan bisa merupakan satu bentuk dari kemalasan rohani. Allah memanggil kita untuk menjadi dan mengerjakan hal-hal yang lebih lagi. Allah ingin membersihkan ranting-ranting dalam hidup kita. Pokok anggur yang baru saja dibersihkan mungkin tampak tidak indah. Namun, pada waktu panen, pokok anggur itu akan mengeluarkan begitu banyak buah. Tantangan yang paling besar adalah terus-menerus kita mengenali tangan Allah yang sedang membersihkan ranting-ranting dalam hidup kita. Kalau demikian, kita dapat menghindarkan diri dari rasa marah. Kalau kita punya ranting-ranting dalam hidup yang tidak benar, yang tidak bagus, yang malas, yang sombong, yang angkuh, yang kikir, telah kita potong, telah dipangkas, maka kita akan terhindar dari rasa dendam, dari rasa marah, dari rasa tertekan, dan bahkan kita semakin bersyukur karena kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang lebih banyak daripada kemampuan yang kita sendiri pikirkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian penderitaan menjadi jalan pemurnian. Memangkas pohon yang ada dan bertumbuh dalam tubuh kita, segala macam hal-hal negatif, sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang tidak bagus, yang kita potong, yang kita buang. Mungkin kita merasa menderita, namun penderitaan itu menjadi jalan pemurnian hati. Penderitaan itu menjadi jalan pemurnian dan membuat hati supaya kita mampu bergembira dan kita mampu menghasilkan banyak buah-buah lagi dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan, tanpa merasa sombong, tanpa merasa angkuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, untuk membangun sebuah budaya hati, untuk membangun budaya cinta, untuk menempuh jalan hati, mau tidak mau, kita harus meninggalkan, kita harus memotong, kita harus membuang semua ranting-ranting kehidupan kita, masa lalu kita yang kelam, yang negatif, yang tercemar, harus kita tinggalkan, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan yang mengalir dari hati kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan, jujur, 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 jujur,
Marilah kita bersatu dalam doa novena kepada hati Maha Kudus Yesus. Yesus yang ilahi, Engkau pernah berkata, mintalah dan engkau akan menerima, cari dan engkau akan mendapat, ketuk dan pintu akan dibuka bagimu. Pandanglah kami yang sedang bersimpu di kaki-Mu yang kudus, dipenuhi dengan iman yang hidup dan penuh percaya kepada janji-janji yang diucapkan oleh hati Maha Kudus-Mu kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Kami datang memohon kemurahan hati-Mu untuk maksud-maksud kami. Kita hening sejenak menyampaikan maksud-maksud kita. Kita lanjutkan. Kepada siapa kami berharap, jika bukan kepadamu, karena hati-Mu adalah sumber segala rahmat dan berkat. Kemana akan kami cari, jika bukan di dalam perbendaharaan hati-Mu yang kaya akan belas kasih dan kebaikan? Di manakah harus kami ketuk, jika bukan pada pintu, melalui mana Allah memberikan dirinya kepada kami, dan melalui pintu yang sama kami datang kami berlari kepadamu, ya hati Maha Kudus Yesus. Di dalam Engkau kami mendapatkan penghiburan di kala susah, perlindungan di kala teraniaya, kekuatan di kala terbebani dengan cobaan, dan terang di kala bimbang dan gelap. Ya Yesus kekasihku, kami sungguh percaya bahwa Engkau dapat mengabulkan rahmat yang kami minta, sekalipun itu harus melalui sebuah mujizat. Cukuplah Engkau berkenan dan permohonan kami dikabulkan. Kami mengakui bahwa kami tidak pantas menerima pemberian-Mu, tetapi hal ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk berkecil hati. Engkaulah Allah yang penuh belas kasih, dan Engkau tidak akan menolak hati yang remuk redam. Tebarkanlah kepada kami tatapan mata-Mu yang penuh belas kasih dan hati-Mu yang penuh dengan kebaikan, agar kemalangan dan kelemahan kami dipulihkan. Ya hati Maha Kudus Yesus, apapun juga yang menjadi keputusan-Mu atas semua permohonan kami, tak pernah kami akan berhenti menyembah, mengasihi, memuji, dan melayani Engkau. Oh Yesusku, berkenanlah menerima penyerahan diri kami kepada hati Maha Kudus-Mu, yang patut disembah di mana-mana dan oleh seluruh ciptaan selama-lamanya. Anugerahkanlah rahmat yang kami butuhkan. Sebab dengan rendah hati kami mohon kepadamu, melalui hati Maria yang tak bernoda, Bunda-Mu yang penuh duka cita, Engkau telah mempercayakan kami kepadanya, dan kami percaya bahwa doa dari hati Maria yang tak bernoda, dalam persatuan dengan hati Maha Kudus-Mu, akan menjadi sangat. Amin. Litani hati kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam peribaan Bunda Maria.
kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta, kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah. Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hatimu. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Maha Kudus Yesus kepadamu. Demi semua orang beriman, sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu ini yang memohon belas kasihan-Mu dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Hati Yesus sumber segala rahmat dan belas kasihan. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala rahmat dan belas kasihan. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala rahmat dan belas kasihan. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bakti kita kepada hati kudus Yesus. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rendah hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mangkir daripada-Mu. Kasihanilah semua orang itu, hai Yesus yang Maha Rahim, dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus.
Hendaklah Engkau rajai bukan hanya mereka yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripadamu, tetapi juga orang-orang yang meninggalkan Engkau, seperti anak hilang itu. Kuasailah mereka dengan kerahiman-Mu, agar mereka segera kembali ke rumah Bapa. Jangan sampai binasa oleh karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai juga mereka yang kena tipu pengajaran sesat dan yang memisahkan diri dari persatuan gereja-Mu. Pulangkanlah mereka semua ke pelabuhan kebenaran dan kesatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Yesus yang Maha Rahim, anugerahkanlah gereja-Mu satu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Anugerahkanlah rasa aman dan tertib kepada segala bangsa. Semoga pada akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini saja: kemuliaan kepada hati Maha Rahim dan Maha Kudus Yesus, yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mempersembahkan keluarga kita kepada hati kudus Yesus. Ya hati Maha Kudus Yesus, hari ini hampir berlalu. Betapa banyak hal yang boleh kami terima dari kelimpahan kasih-Mu pada hari ini. Sejak bangun pagi sampai saat ini, tangan kasih-Mu selalu menyertai kami. Engkau mengatur langkah kami dan melindungi jiwa kami terhadap segala bahaya dan kebinasaan. Ya hati Maha Rahim dan Juru Selamat yang pemurah, sekarang ini kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu. Kami mau berterima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kelalaian kami, dan hendak membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya hati Maha Kudus Yesus, Raja dan pusat segala hati, tinggallah di dalam rumah kami ini dan kuasailah hati kami. Bantulah dengan rahmat-Mu supaya kami hidup suci dan saling mengasihi dengan cinta yang ikhlas. Berikanlah kami kerelaan untuk saling memaafkan dan bertegang rasa terhadap kekurangan kami masing-masing yang sudah menjadi ciri kodrati makhluk-Mu. Janganlah sekali-kali membiarkan benih-benih perpecahan dan keretakan bertumbuh di dalam keluarga kami. Hiasilah rumah kami dengan kekayaan rahmat-Mu serta kesemarakan kebajikan-kebajikan Kristiani. Kuatkanlah kami dalam derita dan arahkanlah mata kami senantiasa kepada cinta hati-Mu yang mesra. Berikanlah kami semangat dalam mengabdi sesama kami yang sakit dan yang memerlukan pertolongan. Karuniakanlah kami ketabahan dalam melakukan pekerjaan baik demi kemuliaan dan keluhuran Allah Bapa. Penuhilah hati kami dengan cinta-Mu, dan izinkanlah kami tetap menjadi milik-Mu. Bukalah mata kami terhadap penderitaan banyak saudara yang kurang beruntung nasibnya. Beri kekuatan agar kemauan baik kami terwujud dalam perbuatan-perbuatan amal. Semoga dengan demikian dunia di sekitar kami mengakui bahwa kami ini sungguh-sungguh murid-Mu, sebab kami saling mengasihi satu terhadap yang lain. Pada kesempatan ini
Kami berdoa pula bagi anggota-anggota keluarga yang tidak dapat berkumpul bersama kami dalam novena ini. Lindungilah mereka, ya Yesus yang Maha Rahim, di mana saja mereka berada. Semoga tangan-Mu yang Maha Kuasa menjadi tongkat sandaran dan penuntun bagi mereka. Semoga hati-Mu yang penuh cinta menjadi pelabuhan aman bagi mereka dalam keadaan apa saja. Ya Guru dan andalan keluarga kami, hari sudah senja dan malam hampir tiba. Maka tinggallah bersama kami, berkatilah kami, dan bukalah hati-Mu menjadi tempat istirahat yang aman dan tentram bagi kami sekeluarga. Semoga cinta dan kasih sayang hati-Mu mempersatukan kami semua sekarang dan kelak di dalam kemuliaan dan kejayaan abadi, tempat kami boleh memuji dan memuliakan Dikau bersama para kudus sekalian sepanjang segala abad. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini novena kita pada hari yang ke-6 telah selesai. Kita akan lanjutkan dengan hari yang ke-7 pada esok malam pada jam yang sama. Pulanglah, kita diutus. Amin. Yesus hatimu kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, dia hidup mati kacau. Lalu takkan kau